Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 4 pembelajaran 1. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, marilah kita mulai pelajaran hari ini. Akan belajar pembelajaran yang pertama. Ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini terbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Bahan dasar pembuatan garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air basah. Jawabannya adalah air laut ya. Nomor 2, contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Pulau Sulawesi. Jawabannya adalah Pulau Sulawesi ya. Nomor 3, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Mencair. Jawabannya adalah membeku ya. Tadinya air laut kemudian menjadi garam ya. Itu namakan membeku ya. Nomor 4, pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambah setiap hari.
C. Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Jawabannya adalah air menguap karena terkena sinar matahari ya. Nomor 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah A 210 hari, B 210 minggu, C 210 bulan. Jadi jawabannya adalah 210 hari ya. Nah, kemudian di sini tugasnya menceritakan sesuai gambar ya. Gambar yang pertama itu ada sejumlah petak-petak garam ya. Di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak untuk pembuatan garam. Nah, gambar yang kedua, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan terisi kristal-kristal garam ya. Gambar yang ketiganya, setelah 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Nah, kemudian yang keempat, setelah garam dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah yodium dan dikirim ke daerah lain. Nah, itu ya. Nah, seterusnya, ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. Nah, kalau 1 jam sama dengan itu 60 menit ya. Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit ya. 2 jam. Kalau 1 jamnya kan 60 menit dikali 2 jam berarti 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, di sini 90 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit berarti 1 jam ditambah 30 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam lebih 30 menit atau 1 jam setengah. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan perjalanan kaki adalah 1 jam lebih 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Nah, di sini 1 jam 20 menit itu sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Dan lebihnya 20 menit. 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit ya. Jadi 1 jam lebih 20 menit. Ayo berlatih. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Ubahlah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 120 menit sama dengan itu 2 jam. Kalau 180 menit sama dengan 3 jam.
300 menit sama dengan 5 jam. Jadi 1 jamnya 60 menit dikali jam berapa jam, jadi hasilnya dikalikan ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. 60 dikali 2, jadi jawabannya 120 menit atau 1 jam atau 2 jam ya. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Nah, jadi 3 jam itu 180 menit ya. Kemudian yang 4 jam sama dengan 240 menit, itu 60 menit dikali 4 jam, jadi jawabannya 240 menit. Kalau 5 jam sama dengan 300 menit, jadi 60 menit dikali 5, jawabannya jadi 300 menit. Ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit. 1 jam lebih 45 menit sama dengan 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Kedua, 2 jam lebih 50 menit sama dengan 120 menit ditambah 50 menit sama dengan 170 menit ya. Nomor 3 jam lebih 5 menit. 180 menit ditambah 5 menit sama dengan 185 menit ya. Nomor 4 6 jam lebih 16 menit sama dengan 360 menit ditambah 16 menit sama dengan 376 menit ya. Nomor 5 nya 7 jam 60 menit ya, sama dengan 420 menit ditambah 60 menit sama dengan 480 menit ya. Ubah satuan menit menjadi jam. Kalau 60 menit sama dengan 1 jam, 120 menit sama dengan 2 jam, 180 menit sama dengan 3 jam, 300 menit sama dengan 5 jam ya. Ubahlah satuan menit menjadi jam. 1 70 menit sama dengan 1 jam lebih 10 menit ya. 60 itu berarti 1 jam ya lebih 10 menit. 160 menit sama dengan 2 jam lebih 40 menit ya. Jadi 120 ditambah 40 ya, 40 menit. Kemudian nomor 3 214 menit sama dengan 3 jam lebih 34 menit. Nomor 4 330 menit sama dengan 5 jam lebih 30 menit. Nomor 5 nya 420 menit sama dengan 7 jam 0 menit ya. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.